Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Murianto 1010. Jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasi, komen, like, and share. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi desil dan persentil. Oke, ada yang sudah tahu apa itu desil, apa itu persentil? Wah, desil adalah membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, di desil ini ada 9 desil. D1, D2, D3 sampai D9. Sedangkan desil untuk formulanya TB plus I per 10 kali N dikurang FK per FDI dikali P. Sedangkan persentil adalah membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, persentil ini ada 99. P1, P2, P3 dan sampai dengan P99. Jadi kalau desil itu membagi sampai 10 bagian. Kalau persentil membagi menjadi 100 bagian. Untuk rumus persentil, PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dikali P. Dimana untuk desil, DI-nya adalah desil ke I, misalkan D3 berarti desil ke 3. TB tepi bawah kelas desil. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FDI frekuensi desil ke I, misalkan D3 berarti frekuensi desil ke 3. P-nya panjang kelas dan N-nya banyak data. Lalu untuk persentilnya sendiri, PI-nya persentil ke I1, misalkan V-nya P20 berarti persentil ke 20. TB-nya tepi bawah kelas persentil, FK-nya persentil kumulatif, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FVI-nya frekuensi persentil ke I. P-nya panjang kelas, N-nya banyak data. Oke, kita masuk ke contoh 1. Sudah siap? Oke, kita lihat. Tentukan D3 P60 dari data tabel berikut. Jadi suruh menentukan desil ketiga dan persentil ke-60. Ini datanya 41 sampai 45 itu frekuensinya 10. 46 sampai 50 frekuensinya 24. 51 sampai 55 frekuensinya 35. 56 sampai 60 frekuensinya 56. 61 sampai 65 frekuensinya 25. 66 sampai 70 frekuensinya 10. Nah, ada berapa kelas? 1, 41, 46, 2, 51, 3, 56 sampai 64, 61 sampai 65, 5, 66 sampai 70, 6. Berarti ada 6 kelas. Jumlah frekuensinya 160. Pertama kita cari frekuensi kumulatif. 10 ini didapat dari frekuensi yang 10. Nah, 34 didapat dari 10 ditambah 24 sama dengan 34. 69 didapat dari 35 ditambah 34. 125 sendiri didapat dari 69 ditambah 56. 69 ditambah 56. Dan 150 didapat dari 125 ditambah 25. Terakhir
160 didapat dari 150 ditambah 60 ditambah 10. Oke, sehingga kelas yang memuat D3, kita cari D3 dulu. D3 sama dengan 1/10 dikali N. I-nya berapa? Karena yang dicari D3 berarti I-nya 3. Berarti 3/10. N-nya di situ jumlahnya 160. 3 dikali 160 dibagi 10. Dapat ke 48. Nah, data ke 48 berada pada kelas mana? Oh, ada tuh data ke 48 itu ada di 69. Karena kalau 34 kurang, datanya cuma nyampe 34. Berarti datanya ada di 69. Di 69 kelasnya yang mana? Kelasnya di kelas 51 sampai 55. Perlu diketahui 10 itu maksudnya data 1 sampai dengan 10. 34 itu data ke 11. Jadi terusin dari 10 ke 11 sampai 34. 69. Jadi diterusin dari 34. 35 data ke 35 sampai 69 dan seterusnya. Sehingga saya ulangi. Data ke 48 ada di 69, ya kan? Sehingga untuk kelasnya berada pada kelas 51 dan 55. Ini dia. Dan TB-nya sendiri karena kelasnya 51 sampai 55 berarti 51 dikurang 0,5 jadi 50,5 TB. Lalu untuk FK-nya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya tadi kan 51 sampai 55. Frekuensi kumulatifnya 69. Jadi sebelum 69 berapa? 34. Jadi sebelum kelasnya. Dan FD3 atau frekuensi desilnya berapa? Nah, frekuensi di kelasnya itu adalah 35. Ini FD3-nya. Panjang kelasnya 5. Nah, kita misalkan ambil kelas 41 sampai 45. Kita hitung 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 panjangnya. Nah, ini rumusnya. D1 sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurang FK per FK DI dikali P. Kita masukkan angkanya. D3 sama dengan TB-nya 50,5 ditambah I-nya karena D3 berarti 3/10 dikali N-nya berapa? 160. FK-nya 34 per FDI 35 dikali P. P-nya 5. D3 sama dengan 50,5 ditambah 3 dikali 160 dibagi 10. Itu dulu yang dikerjakan. 3 kali 160 dibagi 10 dapat 48 dikurang 34 per 35 dikali 5. Sehingga D3 sama dengan 50,5. 48 dikurang 34 itu 14 per 35 dikali 5. Kita ke samping. D3 sama dengan 50,5. Nah, 14 kita kalikan dengan 5. Berapa 14 kali 5? 70. 70 dibagi 35. D3 sama dengan 50,5. 70 dibagi 35 dapat 2. Berarti D3 sama dengan 50,5 ditambah 2 itu 52,5. Sehingga D3-nya atau desil ketiga itu 52,5. Oke, selanjutnya kita cari P60. Ini masih tabel yang sama.
Kita cari frekuensi kumulatifnya. 10 pindah ke samping. 34 dari 10 ditambah 24. 69 dari 34 ditambah 35. 125 dari 69 ditambah 56. 150 dari 125 ditambah berapa? Ditambah 25. Dan 160 ditambah dari 150 ditambah, iya betul, ditambah 10. Sehingga kelas yang memuat P60 itu sama dengan I dibagi 100 dikali N. I-nya karena P60 berarti I-nya 60 dibagi 100, N-nya 160. 60 dikali 160 dibagi 100 dapat 96. Berarti data ke 96. Nah, dari frekuensi kumulatif data 96 adanya di mana? Adanya di kelas 56 sampai 60 karena kumulatifnya itu dari 70 sampai 125. Jadi adanya di kelas 56 sampai 60. Sehingga TB-nya 56 dikurang 0,5 yaitu 55,5. Ini TB. Selanjutnya FK-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas sebelum kelas persentil. Persentilnya tadi kelasnya 56 sampai 60. Kumulatifnya lurusnya kan 125. Sebelum 125 berapa? 60 Nah, berarti ini FK-nya. Sekarang F60-nya yaitu 56. F60 itu frekuensi persentil ya. Ke 60 yaitu 56. P-nya 5. Nah, misal kita ambil tadi 41 sampai 45, 41, 42, 43, 44, 45 ada 5. Sehingga PI-nya ini rumusnya yang ditanyakan P60 berarti P60 sama dengan TB. Masukkan TB-nya, TB 55,5. I-nya tadi P60 berarti 60 per 100. N-nya 160. FK berapa? 69. Masukkan per FPI atau FP 60 berapa? 56. P-nya 5. P60 55,5 ditambah 60 per 100 dikali 160 dapat 96. 96 dikurang 69 dibagi 56 dikali 5. Sehingga P60 sama dengan 55,5. 96 dibagi 69 berapa? 27 per 56 dikali 5. P60 sama dengan 55,5. 27 dikali 5 dapat 135 dibagi 56. Sehingga P60 sama dengan 55,5 ditambah 135 dibagi 56 itu dapat 2,41. P60 sama dengan 55,5 ditambah 2,41 itu 57,91. Jadi P60-nya 57,91. Ini ada 2 soal. Silahkan dikerjakan ya, dicoba ya, pasti bisa. Jangan males ya. Hatur nuhun. Jangan lupa semangat, tersenyum dan bahagia. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.